Iya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selatan pagi hari ini. Seperti saya informasikan tadi, di Sulut Bicara hari ini Selasa 5 Mei 2025, kita akan mengangkat topik bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ya. Dan tentunya di zona hari ini akan hadir juga nanti narasumber melalui Zoom ya. Ada Ibu Salviana Andelia, AMD Cap, selaku bidan puskesmas di Kepulauan Miangas. Jadi untuk Anda di hari ini di program Sulut Bicara, untuk Anda kami juga mengundang kebersamaan Anda yang ingin bertanya di line telepon, SMS juga WhatsApp nanti juga boleh tentunya di 082195835080 atau juga nanti bisa bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan di zona hari ini kita coba terhubung dengan narasumber kita Ibu Salviana. Halo, selamat pagi Ibu Salviana. Halo. Oh iya, sambil menunggu ya di sore hari ini dengan topik kita tentunya pendengar bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan gitu ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini di tanggal 5 Mei gitu ya, seperti saya informasikan tadi juga di ruang dengar Anda pendengar, hari ini kita memperingati Hari Bidan Sedunia gitu ya. Tentunya Hari Bidan Internasional sebagai bentuk penghargaan terhadap peran penting bidan juga tentunya dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Dan di Indonesia sendiri khususnya di wilayah terpencil dan tentu terpencil dan terluar gitu ya, bidan ini bukan hanya tenaga kesehatan tapi mereka juga adalah harapan terakhir bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar. Jadi kita sambil menunggu narasumber kita hari ini untuk bisa bergabung gitu ya melalui Zoom, dan tentunya juga Anda nanti juga bisa menyaksikan acara kita melalui kanal YouTube di RRI Manado ya sekarang. Tentunya juga nanti bisa bertanya ataupun juga bisa menyampaikan opini pendapat Anda terkait topik kita di hari ini, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Tetap terus bersama kami di hari ini di Sulut Bicara, tetap di program Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, kembali lagi masih di Sulut Bicara di zona hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan siaran kami di hari ini di frekuensi 94,5 MHz dan juga bisa ditonton langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Halo Ibu Salviana. Halo, selamat pagi.
Ya, suaranya masih belum terdengar ya di sore hari ini pendengar. Bersama narasumber kita Ibu Selviana Andelia AMD Cap gitu ya, bidan ke puskesmas yang ada di Miangas. Halo, selamat pagi Ibu Selviana, bisa mendengar suara kami dengan jelas hari ini? Ya, bisa suaranya di mute atau bagaimana itu di sana? Oke. Oke, selamat pagi Ibu Selviana. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya di sana di Miangas? Bisa dengar suara kami dengan jelas di sana hari ini? Iya bisa. Oke. Yang pastinya Ibu Selviana hari ini kita mengangkat topik ya, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Dan tentunya juga hari ini kita juga bisa berinteraksi juga dengan pendengar kita di hari ini. Tentunya nanti juga ada mengundang para pendengar melalui line telepon, SMS juga WhatsApp di 082195835080. Dan tentunya juga acara kita hari ini bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube di RRI Manado ya. Oke, yang pasti Ibu Selviana hari ini terkait topik kita gitu ya, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Nah, di sini bisa diceritakan sedikit ini Ibu, bagaimana kondisi umum pelayanan kesehatan di Pulau Miangas saat ini? Bagaimana? Bisa diceritakan bagaimana kondisi umum pelayanan kesehatan di Pulau Miangas saat ini, Ibu Selviana? Umumnya itu pasien kebanyakan sudah banyak yang pergi berobat ke puskesmas. Tentunya masyarakat banyak gitu ya, sudah berobat gitu ya di puskesmas. Kesadaran untuk masyarakat untuk berobat itu sudah sangat luar biasa gitu ya kalau di Miangas saat ini gitu ya. Iya. Oke. Tentunya dalam keseharian ini ya, layanan apa saja yang paling yang paling banyak gitu ya yang ditangani oleh Ibu Selviana di sana? Kalau pelayanan itu pemeriksaan ibu hamil, kemudian pertolongan persalinan, kemudian kunjungan nifas, kunjungan bayi baru lahir, serta pelayanan KB. Oke, itu yang memang keseharian gitu ya yang dilakukan oleh Ibu Selviana gitu ya yang ada di Miangas gitu ya. Oke, terkait topik kita di hari ini, tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dialami di perbatasan di sana, khususnya di Kepulauan Miangas? Kalau untuk tantangan, ya ada. Yang pertama itu masalah rujukan. Masalah rujukan ya? RSUD jauh dari Miangas, dan itu pun harus ditempuh pakai kapal. Sedangkan kapal biasanya masuk ke Miangas itu setiap 2 minggu sekali. Begitu ya. Iya. Ya pasti masalah rujukan-rujukan ini gitu ya yang tentunya yang menjadi kendala di sana gitu ya. Selain itu ada lagi nggak Ibu Selviana? Kemudian SDM-nya kalau untuk bidan cuman saya satu-satunya bidan di Pulau Miangas ini dari tahun 2022 sampai sekarang. Wow, yang pastinya luar biasa gitu ya, satu-satunya yang ada di Miangas saat ini gitu ya, di Kepulauan Miangas, luar biasa. Ini kalau boleh tahu gitu ya, awalnya menjadi bidan, ini bisa diceritakan sedikit gitu ya, awalnya menjadi bidan, apa sih yang membuat Ibu Selviana terpanggil gitu? Yang membuat saya terpanggil jadi bidan yaitu saya merasa bahwa harus menyelamatkan ibu dan bayi. Menyelamatkan ibu dan bayi itu misinya gitu ya. Luar biasa. Nah tentunya seberapa besar nih peran bidan dalam menangani kasus-kasus di luar kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil seperti ini? Ada nggak yang datang gitu ya ini pelayanannya di puskesmas atau bagaimana? Pelayanannya di puskesmas. Juga di posyandu. Oke. Di sini kan satu-satunya Ibu Selviana gitu ya bidan di sana. Mungkin ada nggak sih masyarakat yang selain ibu hamil gitu ya, anak-anak gitu, ada nggak yang berobat tapi sakitnya tuh lain gitu, bukan hanya ibu hamil. Jadi itu apakah Ibu Selviana sendiri yang menanganinya atau bagaimana? Iya, selain bidan kami juga bekerja sebagai perawat.
take care, misalkan teman sejawat perawat itu tidak ada di tempat atau lagi keluar, ya kami yang menggantikan tugas mereka. Oke, di sana tenaga kerjanya ada berapa nih selain Ibu Selviana? Bagaimana? Tenaga kerja di sana, yang bekerja di sana perawat-perawatnya ada berapa? Perawatnya itu ada 7. 7 orang gitu ya, Iya. yang bertugas. Itu biasanya di jam-jam operasional ini dari jam berapa itu buka puskesmasnya kalau di perbatasan Miangas? Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sampai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang gitu ya operasionalnya. Oke, itu buka dari hari apa? Senin Dari hari Senin sampai hari Sabtu. sampai Sabtu ya. Jadi minggu libur gitu ya Ibu Selviana ya. Oke, baik. Yang pasti Ibu Selviana di sini ada yang sudah bertanya melalui kanal YouTube kami gitu ya di hari ini dari Omnivora ini ya. Oke, izin Bu narasumber, bagaimana ketersediaan peralatan medis di Vasikes ke daerah perbatasan? Apakah memungkinkan pasien gawat darurat dirawat intensif ataukah dirujuk ke Vaskes Manado? Terima kasih. Oke, terima kasih Omnivora. Bisa langsung ditanggapi bagaimana ketersediaan peralatan medis di sana? Ketersediaan peralatan medis di sana untuk inkubator sudah ada. Inkubator ada ya? Iya. Hmm. Tapi kalau misalkan untuk menangani pasien yang memang sudah berisiko tinggi, Gawat itu darurat? kami sebelum hari perkiraan lahir, kami menganjurkan ibu untuk stay di kabupaten. Karena mengingat kapal yang tiap 2 minggu sekali masuk Miangas, jadi kami menganjurkan ibu untuk stay di Melongwan. Oke. Atau biasanya dirujuk ke Vaskes Manado? Iya. Oke, baik. Yang pastinya di Sonor hari ini terima kasih ya atas tanggapannya Bu Selviana. Nanti juga sekarang nih ada yang sudah bergabung juga melalui line telepon ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bicara. Oke, Klip Dari di Motoling. Dari Motoling Minsel. Selamat pagi Oke. untuk bidan Selvi Kang. Selviana. Selviana. Aha. Saya mau tanya begini. Tadi kan bilang satu-satunya. Itu Miangas itu desa atau kecamatan? Itu pertama kan? Berarti kalau satu-satunya berarti mewakili kecamatan dong. Iya kan? Sulit dong Ketu. Jadi Ketu apresiasi dulu sama Ibu Selvi sebagai bidan karena sudah memberi diri. Ini satu-satunya loh. Aduh, saya nggak mati. Terus apakah peran pemerintah itu sejauh mana peran pemerintah memperhatikan para bidan yang ada di kepulauan, terutama di Miangas? Apakah itu cuman datang ambil data di puskesmas, tidak ada tanya jawab, seperti apa tantangan dan lain sebagainya? Dan tolong dari ibu itu cari tempat untuk menyampaikan keluhan ke pemerintah. Kami juga sebagai masyarakat yang mendengar itu sangat bagaimana ya, sangat prihatin dan gemes lah ya dengar tuh begini. Ini menyelamatkan ibu dan bayi, aduh penerus bangsa. Jadi tolong jelaskan apakah itu satu-satunya di kecamatan Miangas atau cuman di desa, karena Islam membawa berapa desa lah begitu. Dan tolong sampaikan Bu, jangan diam diri, jangan menutup, karena ini orang juga walaupun di jauh dari Miangas, tapi orang peduli lah. Makanya orang bersuara di opini publik, Bu, supaya pemerintah provinsi atau kabupaten ini mendengar keluhan dari masyarakat, terutama untuk Kepulauan Miangas. Begitu. Jadi kira-kira berapa desa yang ditangani oleh Ibu? Itu saja dan semoga tolong dijelaskan ya Bu, dijawab ya. Itu saja, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Klip di Motoling. Bisa langsung dijawab Ibu Selviana? Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Untuk Miangas itu dia kecamatan Miangas dengan satu desa. Satu desa ya. Ya. Kalau untuk bidan itu hari sudah ada tenaga Nusantara Sehat. Cuman mereka kan sistem kontrak 2 tahun. Jadi terakhir orang dapat Nusantara Sehat yang bidan itu kalau tidak salah tahun 2022.
Oke, selain itu bagaimana peran pemerintah sampai saat ini gitu ya? Kalau di Kepulauan Miangas sendiri itu seperti apa? Perhatian dari pemerintah sendiri? Untuk peran pemerintah sudah memberikan ini Nusantara Sehat. Cuman untuk saat ini Nusantara Sehat yang bagian bidan itu belum buka kayaknya. Jadi Miangas belum mendapatkan tenaga bidan dari Nusantara Sehat. Masih belum ya? Iya. Oke, apa sih sebenarnya yang sangat-sangat dibutuhkan di Miangas saat ini biar pemerintah juga melek gitu ya dan tahu apa yang menjadi kendala yang ada di sana kalau boleh tahu? Yang dibutuhkan itu karena orang di puskesmas Miangas listriknya belum stabil, jadi yang diperlukan itu solaser untuk menstabilkan listrik. Selain itu Sehingga apa lagi? dalam menangani pasien, orang pelistriknya juga stabil. Ada lagi Ibu Selviana? Dengan kalau bisa tenaga bidan itu diikutkan untuk pelatihan karena di Miangas sudah ada USG portable, cuman karena belum ada pelatihan jadi belum terpakai. Jadi kalau bisa dari pemerintah adakan pelatihan USG untuk tenaga bidan. Oke, selain pelatihan juga mungkin bidan-bidannya juga diperbanyak gitu ya, mungkin ya. Iya. Oke, baik. Ya masih Ibu Selviana, sekarang ada lagi yang sudah bergabung melalui line telepon kita di hari ini ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Sulit bicara. Selamat pagi, Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Elik di Manado. Oke, silakan Pak. Apa yang ditanyakan? Ibu siapa yang di narasumber itu? Ibu Selviana Andelia, bidan puskesmas di Miangas ini Pak. Oh iya, selamat hari apa Kang? Perawat Bidan. atau? Bidan internasional. Oh iya, hari bidan kedua ya. Iya, selamat Bu. Bu, kita mau tanya ya. Kalau pelayanan sana, kalau bidan itu memang semesti posko kan di sana 1x24 jam tuh bidan. Cuma bagaimana dengan medisnya, dokternya? Kan biasanya kalau di puskesmas gitu kan ada dokter di hari tertentu. Oh besok hari ini ada dokter, hari ini nyanda kan seperti itu. Seperti itu. Dan bagaimana Bu tentang ini persediaan obat-obat di sana? Jangan pasien sobat karena obatnya pasien mesti minum obat kehabisan kurang jaga dokter kurang kasih resep pada waktu pergi juga tangir ini kapeta atau apa dekat-dekat situ yang ada yang ada apotek kan kita ingin tahu kalau di Miangas sana ada apotek atau nyanda seperti itu kan. Oke. Kan ini bidan kesian kadang-kala dorang juga kena imbas kan biasanya dari pasien-pasien. Baik. Karena tunggu-tunggu dokter terus ada pelayanannya tuh obat-obat juga kehabisan. Bagaimana dengan cara Ibu untuk hampir pemerintah daerah sana? Oke. Terima kasih. Baik Pak Elik di Manado, terima kasih. Bagaimana medis dokter di sana? Terus juga penyediaan obat-obatannya juga bagaimana di sana Ibu Selviana? Silakan. Terima kasih. Untuk dokter di sini sudah ada satu, cuman dokter tidak stay di Miangas. Jadi kalau misalkan ada pasien, kami konsultasi via WA ke dokter. Kalau untuk obat-obat itu kami mengangkrak obat dari kabupaten. Kalau misalkan obat di kabupaten kosong, menunggu dari provinsi. Iya. Oke, kalau obat itu obat-obatan gitu ya. Kalau untuk peralatan-peralatan medisnya bagaimana? Peralatan medisnya iya sudah ada. Sudah lengkap di sana ya? Iya. Oke, baik. Yang pastinya terima kasih Bu Selviana sudah menyampaikan untuk kami gitu ya. Tentunya juga bagaimana untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pendapat Anda atau ingin bertanya kepada narasumber di hari ini Bu Selviana Adelia AMDCAP gitu ya, selaku bidan puskesmas yang ada di Miangas ya di kesempatan hari ini. Ada lagi penelpon yang masuk ini Ibu Selviana. Halo, selamat pagi, Sulit bicara. Halo. Halo. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
dengan Opa Rocky di Malalayang. Oh, Pak Rocky di Malalayang. Silakan Pak Rocky, silakan pertanyaannya apa? Iya, dari Miangas ke Tahuna itu sekitar 9 jam ya. Kalau dengan kapal biasa itu Ibu siapa? Maaf. Selviana. Ibu Selviana, berapa jarak dengan kapal penumpang dari Miangas ke Tahuna? Jaraknya. Mungkin langsung ke pertanyaan yang sesuai dengan topik saja Bapak, Pak Rocky. Jadi begini, Mhm. kita harus memikirkan saat atau waktu. Ya, halo. Halo Pak Rocky. Iya, Pak Rocky bisa mencoba kembali gitu ya di 082195835080 di hari ini yang pasti ingin menyampaikan ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat tentunya bisa langsung di line telepon. Bisa telepon kembali, kita masih tunggu Pak Rocky ya di sound hari ini di 082195835080 karena tadi sempat terputus. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya melalui kanal YouTube kami persilakan di RRI Manado di sound hari ini. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya juga ingin menyampaikan pendapat Anda bisa sampaikan. Dan di hari ini sekali lagi saya informasikan kita bersama dengan narasumber Ibu Selviana Andelia, AMD Cap, Bidan Puskesmas yang ada di Kepulauan Miangas gitu ya. Oke, yang pastinya Ibu Selviana terkait hari ini gitu ya, topik kita bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan gitu ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang sempat Ibu alami juga gitu ya? Mungkin ada pasien-pasien yang mungkin susah melahirkan gitu ya, harus dioperasi sesar atau bagaimana? Itu bagaimana di sana? Apa bisa diatasi atau ada kendala-kendala atau bagaimana untuk menyelamatkan ibu hamil? Iya, kalau untuk pasien yang memang harus dioperasi, itu kami sudah lebih dulu menganjurkan untuk stay di Melong atau di Manado. Karena kami di Miangas cuma menolong yang persalinan normal. Oke, jadi sudah diantisipasi sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan ada mungkin ada sesuatu yang kayaknya ada kendala nih ibu ini, jadi langsung dirujuk aja gitu ya. Tapi kalau misalkan normal sehat masih bisa ditangani gitu ya kalau yang ada di Miangas. Oke, baik. Apakah faktor cuaca, transportasi atau jarak ini menjadi kendala juga dalam penanganan pasien darurat nih kalau yang ada di Miangas nih, Ibu Selviana? Bagaimana, Bu? Apakah faktor cuaca, transportasi atau jarak ini menjadi kendala juga dalam penanganan pasien darurat yang ada di Miangas? Iya, itu menjadi kendala karena jarak tempuh yang jauh, terus harus naik kapal, ditambah lagi jika cuaca buruk. Itu menjadi suatu tantangan buat kami bidan di pulau-pulau terpencil seperti ini. Oke, baik. Yang pastinya memang perlu perjuangan dan pengorbanan gitu ya Ibu Selviana ya, luar biasa. Yang pasti bagaimana nih Ibu Selviana mengatasi keterbatasan akses rujukan ke rumah sakit yang yang mungkin menuju ke rujukan yang lebih lengkap gitu. Bagaimana proses-prosesnya mengatasi keterbatasan akses ini mengenai rujukan? Sebelumnya kan kami sudah memeriksa pasien, jika memang ditemukan penyakit langsung menganjurkan ibunya untuk dirujuk. Oke. Seperti itu ya. Terus bagaimana nih cara Ibu Selviana nih memberikan edukasi agar masyarakat tidak mudah percaya informasi-informasi kesehatan yang salah. Kadang-kadang kan kebanyakan banyak mencari di media sosial, nggak taunya itu hoax itu ya. Bagaimana nih caranya pendekatannya kepada masyarakat untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka di sana? Cara pendekatan yang saya lakukan yaitu satu, turun ke rumah ibu hamil, memberikan edukasi kepada ibu hamil beserta keluarganya, kemudian ikut berbaur dengan masyarakat sekitar, memberikan edukasi, dan juga merangkul dukun beranak atau mama biang. Oh, Karena ada kebanyakan merangkul mereka juga gitu ya, dukun beranak gitu ya. Oke, Karena baik. kebanyakan kan pasien itu lebih percaya sama dukun beranak kan. Jadi kami sebagai bidan itu merangkul dukun beranak itu, menjalin kemitraan dengan beliau, memberitahukan apabila ada pasien itu tetap panggil bidan dan dibawa ke puskesmas.
Oke, baik. Yang pasti itu yang sudah dilakukan Ibu Selviana di sana gitu ya, untuk membantu juga tentunya menjalin kemitraan gitu ya dengan dukun beranak juga di sana yang memang sudah jadi kepercayaan masyarakat, apalagi yang di daerah-daerah terpencil gitu ya Ibu Selviana ya. Oke, baik. Yang pastinya di hari ini kita juga masih mengundang bersama Anda pendengar yang ingin bertanya atau mungkin bertanya di melalui kanal YouTube kami di hari ini di RRI Manado, kami persilahkan, ataupun juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 082195835080 ya. Oke, sejauh ini jujur nih Bu Selviana ya, bagaimana nih dukungan dari pemerintah ya atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap pelayanan di daerah tersebut gitu ya, dan apalagi yang tentunya yang sangat-sangat dibutuhkan gitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Miangas di sana. Dukungan pemerintah itu sudah nyata dengan memberikan fasilitas-fasilitas serta alat kesehatan kepada Puskesmas Miangas. Kami sudah mendapatkan inkubator, USG portable, iya. Oke, tidak ada kendala gitu ya, pemerintah dirasakan kalau di Miangas itu sudah sangat memperhatikan gitu ya pemerintahnya ya. Iya. Oke, sangat memperhatikan gitu ya pemerintahnya di sana. Oke, baik. Dan apalagi yang dibutuhkan yang di sana? Yang dibutuhkan itu ya itu tadi solar untuk menstabilkan listrik. Oke, baik. Itu ya. Oke, kalau boleh berbagi pengalaman gitu ya Ibu Selviana gitu ya di kesempatan hari ini. Apa pengalaman yang paling berkesan selama Anda bertugas di wilayah terpencil di sana? Pengalaman yang paling mengesankan itu ketika sementara menolong persalinan, terus bayi lahir keluar menangis, itu menjadi suatu kebanggaan buat kami bidan. Oke, yang pasti itu gitu ya, ya Bayi pengalaman-pengalaman. lahir sehat, ibu sehat. Oke, baik. Yang pastinya apa nih? Apa ya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan nih? Pesan saya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Miangas, itu mari orang sama-sama mendukung ibu hamil untuk datang memeriksakan kehamilannya 6 kali di fasilitas kesehatan, kemudian juga harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Dan buat bidan-bidan muda yang di luar sana, jangan takut untuk tugas di pulau terpencil, karena itu akan menjadi pengalaman yang menarik buat orang semua. Oke, jangan pernah takut kalau ditempatkan di daerah-daerah terpencil gitu ya Ibu Selviana ya. Oke, baik. Ya masih Ibu Selviana, dan mungkin juga pendengar yang di hari ini yang ingin bergabung gitu ya, mungkin sudah tidak ada. Oke, baik. Yang pastinya di kesempatan hari ini mungkin Ibu Selviana bisa menyampaikan gitu ya, di momen peringatan Hari Bidan Internasional hari ini gitu ya, apa yang ingin Ibu Selviana sampaikan dan apa harapan Ibu Selviana ke depan untuk pelayanan kesehatan di daerah-daerah perbatasan seperti Miangas khususnya? Silakan. Pesan saya buat bidan yaitu kita ini penentu, kita pembantu, jadi harus bangga dan kuat terus. Kemudian untuk buat pemerintah, bidan itu investasi nyawa. Lindungi kami lindungi Indonesia. Kemudian buat masyarakat, percaya sama bidan itu sama dengan percaya nyawa. Jadi periksa kehamilan dan dukung terus ibu hamil. Beri dukungan secara emosional. Oke, tadi juga insentifnya juga boleh diperhitungkan lagi gitu ya. Oke, baik. Yang pasti Bu Selviana Andelia senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang langsung walaupun hanya lewat Zoom gitu ya di hari ini, tapi siapa tahu nanti bisa datang ke Manado, bisa hadir langsung di studio RRI Manado, bisa berbincang-bincang mengenai pengalaman-pengalamannya lagi gitu ya. Sukses terus. Jangan pantang menyerah apapun yang menjadi kendala di sana, apapun juga menjadi harapan saudara-saudara di sana gitu ya, tim-tim medis di sana, semoga bisa terwujud gitu ya, tercapai, dan terima kasih juga untuk pengorbanannya yang ada di Miangas ya. Oke, terima kasih Bu Selviana Andelia, tetap semangat, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
Selamat pagi. Iya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Sulut Bicara. Cukup dulu ya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda tadi yang sudah menyampaikan aspirasi Anda, pendapat Anda gitu ya, atau juga pertanyaan-pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kami dan juga melalui SMS dan juga di line telepon hari ini di 082195835080. Dan saya Lin Salviani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan tentunya selamat memperingati Hari Bidan Internasional dan tentunya selamat pagi, sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia